Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah kita lantunkan bersama-sama yaitu pembacaan Maulid Dibai. Acara yang selanjutnya yaitu Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos yang Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah ada di atas panggung bersama-sama dengan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Namun sebelum Al-Habib memberikan Maulidah Hasanahnya, dihimbau kepada para jamaah untuk barang-barang yang dibawa untuk diperhatikan, jangan sampai hilang atau tinggal. Terima kasih. Selanjutnya Maulidah Hasanah dari Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos kepada yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos, dipersilahkan. Ini Masya Allah penerus pemuda-pemudi masjid yang akan menggantikan nanti setelah kita. Insya Allah mereka akan meneruskan daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Woi, kalau kata Bang Madin, kecebongannya deh. Woi, bisa diam, bisa diam. Mau lanjut nggak acaranya? Bisa diam. Kalau anak yang baik, kalau di pengajian, kalau ustadz lagi ngajar harus diam. Kalau lagi ngaji ada yang bersuara,
lagi ngaji ilmu ustad, lagi ada yang bersuara, berarti temennya saya. Kalau ada yang bersuara, berarti ente saya. Oh. Bukan Habib ya yang ngomong. Yang ngomong siapa tadi? Ya, jangan bersuara. Setuju? Siap ngaji? Alhamdulillah. Ini baru anak-anak yang sok. Amin ya rabbal alamin. Bu, lemes banget ya. Lanjutnya. Siap sampai subuh. Siap nggak sampai subuh? Siap nggak? Kalau ibu siap sampai subuh, saya nggak siap, Bu. Iya, lama sampai subuh, kelamaan juga. Ini masih bulan Maulid. Masih jatuhnya bulan Maulid. Udah akhir ya? Udah kelima ya? Udah akhir 5 ya? Pak, lanjut. Ini romannya nih masih kebuli belum keluar, jadi pada kelaparan kayaknya. Anak haji lanjut ya? Ini baru ketahuan habis makan tadi sebelum mandi. Suaranya kenceng banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya yang ngucapin salam, jangan dilanjutin. Hukumnya salam, yang saya jawab sunnah, wajibnya hukumnya wajib. Ya, kayaknya semangat banget ini ngucapin salamnya. Romannya bener-bener tuh masih kebuli udah dipinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi dikasih makan apa toh? Udah makan belum? Udah? Belum? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'in. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma fasalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'in. Faqala Allah Ta'ala bil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah wa ibadillah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini, malam yang begitu curah rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana malam hari ini tetap kita masih mensanjungkan dan merindukan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di bulan malam hari ini kita jauh daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, tapi tidak melainkan daripada kata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita buktikan bahwasannya kita masih salah satu umat yang mencintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari tempat yang mulia ini tidak lain kata bukan kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulang dari tempat mulia ini Allah hancurkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan
kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para umara dan zuriat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga kelak di yaumil qiyamah kita adalah salah satu gerbong pecinta daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya hormati ahyanil kiram, sahibul bait, pimpinan daripada DKM Masjid At-Tauhid, mata'anallah bitulil hayati. Kita doakan para ulama-ulama kita doakan para ustadz-ustadz kita doakan para kiai-kiai kita doakan khusus wabil khusus, kita doakan kepada sepuh-sepuh kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, mudah-mudahan segala langkah dan langkahnya mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati perwakilan daripada jajaran pemerintah, wabil khusus Bapak RT dan Bapak RW yang mudah-mudahan bisa hadir, dan juga mudah-mudahan Pak Lurah juga mudah-mudahan bisa hadir. Kita doakan para pejabat kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, dan semoga langkah-langkah beliau mendapatkan kecintaan daripada masyarakat kampung mana nih? Kampung apa nih namanya? Sumber Sukajaya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kejadian peristiwa yang menjadikan peristiwaan itu adalah salah satu kerinduan para malaikat ketika Allah ingin menginginkan suatu manusia yang Allah selama ini Allah pendam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan sampai Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pada hari inilah cahaya yang selama ini aku pendam, cahaya yang selama ini aku tidak tunjukkan, dan bahwasanya pada hari inilah manusia yang setiap hari aku ceritakan kepadamu. Pada hari inilah manusia tersebut akan kuciptakan. Wahai Jibril, sesungguhnya sampaikanlah kepada para alam semesta bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini akan kuciptakan. Banyak peristiwa Nabi Muhammad SAW di dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Banyak orang yang menunggu-nunggu daripada peristiwa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril selalu bersama dengan Allah selalu tidak lepas menceritakan apa yang diceritakan tentang keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi setiap Allah menceritakan daripada Nabi Muhammad hanya cerita, belum melihat seperti apa wajahnya Nabi Muhammad SAW, dan seperti apa bentuknya Nabi Muhammad SAW, dan seperti apa kesempurnaan yang akan nanti Allah tunjukkan kepada seluruh alam semesta. Ketika malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa perintah yang dikatakan oleh Allah? Wahai Jibril, kau kumpulkanlah seluruh alam, kau kumpulkanlah seluruh para malaikat, kau kumpulkanlah seluruh para anbiya, bahwasanya pada malam hari ini akan kuciptakan yaitu manusia yang selama ini aku tunggu-tunggu. Siapa Bu? Siapa yang ditunggu-tunggu? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ketika Nabi Muhammad di perut satu orang man yang paling manusia di antara kaum wanita, yang ditunggu-tunggu oleh jutaan para akhwat, yang ditunggu-tunggu oleh jutaan para bidadari. Disitulah kemuliaan seorang perempuan, yang dimana perempuan tersebut yang telah melahirkan manusia yang paling mulia. Bu, kalau di zaman Nabi kira-kira ada nggak namanya suster dokter? Hah? Ada nggak? Jadi siapa Bib? Ketika Sayyidatul Aminah melahirkan manusia yang mulia, siapakah susternya? Siapakah dokternya?
Dan siapakah yang menuntun lahirnya Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumahnya Sayyidatul Aminah? Bu, inilah manusia keberuntungan yang Allah beruntungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan manusia 4 bidadari, 4 yang manusia Allah agungkan. 4 manusia inilah yang menyambut daripada lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa 4 manusia ini yang menunggu daripada Sayyidatul Aminah sampai lahirnya baginda Nabi Muhammad? Mohon maaf ini di sini. Kira-kira Bu, kalau lahiran suaminya nungguin nggak Bu? Coba anjungin yang berapa banyak yang suaminya nungguin. Kita kadang-kadang kalau istri lahiran, maaf ini jujur aja, nggak kuat ngeliat darahnya, betul nggak? Betul nggak Bu? Jadi kalau manusia nih, kita nih, kalau kita melihat ibu, istri kita melahirkan apa yang kita lahirkan Allah, kita suka sedih. Kenapa? Rasa sakit yang dirasakan terkadang suami, padahal dia yang sakit, kita yang mules. Betul nggak? Kalau yang pertama biasa begitu, kalau yang dua mah bodo amat dah, lo mau lahir dah, betul nggak? Kadang begitu nggak Bu suami? Hah? Alhamdulillah enggak. Nah, kayaknya nanti angpaunya bagi 2. Jadi Bu, ketika Allah menurunkan 4 bidadari, siapakah 4 bidadari ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama Ummul Hawa. Siapa Ummul Hawa ini? Yaitu Sayyidatul Hawa. Siapakah Sayyidah Hawa? Istri daripada Nabi Adam. Allah turunkan pertama Siti Hawa. Bu, tahu tingginya Siti Hawa Bu? Tahu nggak tingginya Siti Hawa? Seberapa meter tingginya Siti Hawa? Itu tingginya Siti Hawa itu kurang lebih 25 meter. Makamnya ada di mana Bu? Makamnya ada di Jeddah. Jadi kalau ente ziarah ke Siti Hawa, ente dipegelin Siti Hawa, mungkin ente bisa diinjak oleh Siti Hawa. Kita seberapa nih kalau udah 25 meter? Hah? Kita aja 2 meter aja kita nggak sampai. Ini Siti Hawa tingginya 25 meter. Ketika Allah turunkan daripada Siti Hawa, apa yang dikatakan Siti Hawa? Ya Allah, aku pikir Nabi Adam lah yang paling sempurna. Aku pikir Nabi Adam lah yang benar-benar yang akan memberikan syafaat ke seluruh para anbiya. Tapi ketika aku memegang dan melihat daripada nur cahayanya Muhammad, Bu, lihat rembulan Bu. Coba hidung mata rembulan. Apa yang dikatakan Siti Hawa? Rembulan yang aku lihat ternyata tidak sebanding apa yang aku lihat kepada Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad ini melebihi cahaya indahnya di dalam surga. Dan aku yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar-benar kau ciptakan sempurna. Yang kedua, siapakah yang di samping Sayyidatul Aminah yang benar-benar seperti suster, benar-benar ditunggu-tunggu lahirnya Nabi Muhammad? Yang kedua adalah Sayyidah Asiyah. Tahu Sayyidah Asiyah, istri daripada Firaun. Tapi walaupun lakinya bejat, tapi walaupun lakinya pengkhianat, tapi walaupun lakinya benci dengan kaum-kaum yang tidak suka dengan dia, tapi Sayyidah Asiyah mendapatkan kemuliaan yang lebih mulia daripada sisi lainnya para akhwat. Bu, Firaun sayangnya Sayyidah Aisyah itu luar biasa sayangnya. Kelengkapan, keistimewaan dan kecantikannya tetap number 1 yang diurus oleh Firaun. Tapi bagaimana kalau perempuan itu matre? Apa hukumnya perempuan itu matre?
bagus. Kalau perempuan matre saya dukung, karena wajib perempuan itu wajib matre. Kenapa? Karena kalau perempuan, kalau urusan matre yang dibeli cuma satu, kecantikan nggak? Betul nggak Bu? Yang dibeli selain itu mah nggak dibeli alat-alat kecantikan. Kebanyakan perempuan matre yang diciptakan, matrenya bukan buat yang lain-lain. Selebihnya apapun yang diminta kepada lakinya tidak kecuali buat dirinya sendiri. Betul nggak? Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap perempuan nggak jauh dari bedak. Betul nggak? Nggak jauh dari make up, nggak jauh daripada lipstick. Apalagi zaman sekarang lagi viral skincare. Betul nggak? Harga skincare berapa Beb? Ada yang 230.000, ada yang 250.000. Harga lipstick berapa Beb? Ada yang 10.000, ada yang 25.000. Kok Habib tahu? Iya, beli gue beli. Jadi gue hafal. Betul nggak? Tapi kenapa wajibnya perempuan matre? Karena satu, Sayyidah Asiyah walaupun mendapatkan suatu kekayaan dan harta yang diberikan oleh Firaun, tapi tetap kecantikan tidak lepas kepada wajah kemanapun kecuali daripada Firaun. Setelah Sayyidah Asiyah melihat wajah Nabi Muhammad, sampai Sayyidah Asiyah mengatakan, ya Allah, ini makhluk apa? Kok ini makhluk sempurna banget? Kok ini makhluk kagak ada sedikit pun kekurangannya? Ini Nabi akhir zaman ini ya Allah. Nabi yang namanya selalu ada di dalam surga. Dan setiap di buah kuldi tahu Bu? Gagarah buah kuldi, Siti Hawa dan Siti Hada dan Nabi Adam turun ke bumi. Di garisan daripada buah kuldi itu ada nama Isma Muhammad. Ada tulisan La ilaha illallah wa Muhammad dan Rasulullah SAW. Setelah daripada Sayyidah Asiyah, siapakah yang ketiga perempuan yang Allah suruh mendampingi lahirnya Sayyidatul Aminah? Yang ketiga adalah Sayyidah Maryam. Tahu Sayyidah Maryam itu siapa? Sayyidah Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Sayyidah Maryam memegang daripada lahirnya jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar dari perut Sayyidatul Aminah dalam Nabi keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kita lihat bayi yang lahir madepnya ke atas, betul tidak? Betul nggak? Tapi Rasulullah SAW lahir dari perut Sayyidatul Aminah, dia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersujud, dipegang oleh jasadnya oleh Sayyidatul Maryam. Apa yang dikatakan Sayyidatul Maryam? Bu, ini saya teriak sebenarnya capek, tapi kalah sama suaranya ini. Kalau nggak saya teriak, nggak kedengeran di belakang. Betul. Jadi teriak bukan karena teriak, karena sebab ini malaikat-malaikatnya Allah. Jadi setelah apa yang dilakukan oleh Sayyidatul Maryam, Maryam mengatakan, ya Allah, ketika engkau memberikan aku Isa, ketika engkau menyandung tinggi Nabi Isa alaihi salam, tapi aku memegang daripada seorang manusia yang dari masa kecilnya sudah bersyukur kepada engkau. Ketika Nabi Muhammad lahir, apa yang dikatakan Nabi Muhammad dalam lahirnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Seorang bayi yang baru lahir sudah bisa mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa katsira. Coba bayangkan Bu, siapakah juga perempuan ini yang tidak menangis melihat seorang yang paling mulia, manusia yang termuliakan sedikit pun tidak ada kekurangan selain daripada manapun. Beruntung gak kita Bu kira-kira sebagai umat Nabi Muhammad? Bu, beruntung gak kita sebagai umat Nabi Muhammad?
Beruntung nggak Bu? Alhamdulillah. Nabi sebelum Allah ajarkan, sebelum Allah jadikan warasatul anbiya, penerus daripada nabi-nabi, tapi Nabi di masa kecil pun sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat Nabi yang masih banyak kurang bersyukur kepada Allah, betul nggak? Masih banyak kita kepengen yang kekurangan yang kita minta kepada Allah. Tapi Nabi kalau bicara kekayaan, ketika Nabi meminta kaya kepada Allah Ta'ala, sebentar Bu, apa yang dikatakan Allah, ya Muhammad, lolaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau emang engkau pengen kaya, akan kau jadikan ini gunung Uhud seperti emas, dan kau ambil gunung harta ini, jadikanlah harta tersebut sebagai pejuangmu nanti. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Ada yang diambil sama Nabi? Nggak ada. Ibu Rasulullah SAW yang keempat, Sayyidatul Aminah, beruntung melahirkan seorang manusia yang paling termulia. Abu Lahab mendengar ponakannya lahir di luar daripada rumah Sayyidatul Aminah, terdengar suara para binatang-binatang mengucapkan kalimat bahasa Arab yang begitu fasih, sampai Abu Lahab mengatakan, siapa ini yang lahir? Kenapa ini kau binatang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad? Para binatang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ente tahu Abu Lahab yang begitu bejat, yang lu begitu luar biasa, paman daripada Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari Senin Abu Lahab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin Abu Lahab gak lepas dari masuk surganya Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa masuk surganya hari Senin, Beb? Karena lahirnya Nabi Muhammad, dia bergembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah daripada peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad, sampai dikatakan Syekh Hasan Al-Sabit dalam magalah syairnya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Al-Sabit? Wa afdalu minka lam tarukutu aini. Dulu aku adalah manusia yang benci kepada Rasulullah. Dulu aku manusia yang selalu menghina mana Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika aku melihat baginda Nabi, apa yang aku katakan? Wa afdalu minka lam tarukutu aini. Semulia-mulia aku memandang pandangan mata yang lebih indah, tapi tidak ada pandangan mata yang lebih indah daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf tampan, betul nggak Bu? Nabi Yusuf tampan nggak? Nabi Yusuf tampan. Tapi Nabi Yusuf menunggu kedatangan daripada kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Menunggu oleh Nabi Yusuf ketika wafatnya Nabi, supaya Nabi Yusuf ini bertemu dengan Rasulullah. Tapi ketika Nabi Yusuf bertemu dengan cucunya Hasanul Husain, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Wahai Hasan, ketika aku berada di dalam bumi, Allah hadirkan dan hidupkan aku. Tidak ada manusia yang lebih indah kecuali saya. Tidak ada manusia yang lebih tampan kecuali saya. Tapi aku melihat engkau, ini baru cucunya. Bagaimana baginda Nabi Muhammad? Cucunya aja udah kayak begini. Bagaimana Rasulullah? Wa afdalu minka lam tarkutu aini wa ahsana minka. Ketika seorang perempuan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, apa mulianya perempuan dan derajatnya di hadapan Allah? Sebab apa? Karena melihat daripada Sayyidatul Aminah. Gara-gara Sayyidatul Aminah, ibu-ibu ini selalu mendapatkan kemuliaan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaannya, Beb? Sekarang mau tanya, surga itu di mana? Surga di mana, Bu? Surga di telapak kaki. Maka
Makanya kalau kita ngajarin anak-anak, ajarin bu anak-anak yang baik. Kita pulang dari majelis ini bukan hanya dengar cerita tentang Rasulullah, tapi kita hadir di majelis ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya, Bu? Yang pertama, ya Allah, saya niat ke majelis, perbaikilah akhlak saya. Yang kedua, ya Allah, saya niat datang hadir di majelis ilmu, jagalah lisan saya kepada anak-anak saya. Ini kebanyakan banyak di antara ibu yang gampang nyumpahin anak, betul ya? Banyak gampang nyumpahin anak kalau anak lagi keselin, ibu, betul lah? Hati-hati bu, omongan ibu adalah doa. Kalau anak lagi bandel, dasar lu, anak setan lu, nakal banget. Kalau anaknya dibilang anak setan, berarti bapaknya siapa? Ya, biasanya ngomong. Betul nggak bu? Kalau anak dikatain anak setan, berarti bapaknya siapa bu? Bapaknya saya. Kalau bapaknya setan, berarti ibunya. Jangan ngomong. Ya, kita mau lanjutin doang. Makanya kalau lagi anak maupun salah bu, Imam Ghazali paling senang nih bu, ngeliat anak-anak kecil begini. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Wahai penduduk Allah Subhanahu wa taala yang dikasih amanah oleh Allah, rumah Allah, ketika engkau anakmu main sedang di dalam masjid, jangan kau usir, jangan kau suruh pulang, biarkan mereka bermain. Tapi berhati-hatilah kalau anak sudah tidak ada lagi di dalam masjid. Siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan menuntun mereka? Tapi beb, kalau anak kecil beb, kalau lagi sholat suka main, jangan ditaruh sop pertama, taruh sop keempat bu, pak. Biarkan mereka bermain di sop keempat, terserah mau ngapain ya. Yang penting jangan di sop pertama. Itu. Karena kalau sudah tidak ada suara mereka ini, ya Allah bu, bentar lagi kiamat bu. Berarti udah nggak ada lagi yang sholat, nggak ada lagi nih yang ngurusin di Maulid Nabi Muhammad. Nggak ada penerusnya kalau mereka diusir, biarkan mereka bermain. Karena kalau orang tua dengar anaknya sedang bermain di masjid, kira-kira dicari nggak? Kagak. Mainnya di mana? Di masjid, udah biarin. Tapi kalau mainnya di lapangan, cari tuh, takutnya ntar berantem tawuran. Sekarang banyak anak-anak SD, ya Allah, dijaga bu. Anak-anak kecil sekarang pegangannya serem. Kemarin tuh ada tuh di Kompas, bocah kemarin sore kelas 5 SD megangnya celurit, nauzubillah. Ikut-ikutan biar jadi jagoan. Kenapa? Karena nggak dididik ngaji. Paham? Makanya bu, selama anak lagi masih sayang sama Maulid Nabi Muhammad, jadikanlah kesayangan itu kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saya pengen lama, tapi berhubung badan lagi kurang fit, alhamdulillah ini dari kemarin kita ngisi dakwah nggak berhenti, alhamdulillah. Makanya kalau dibilang bulan Maulid ini bulannya lebarannya para asatid, kenapa amplop nggak habis-habis? Udah, lah iya kalau ceramah kan pulang diamplopin, rumah agak malu-malu, betul nggak? Kalau bicara anak bu, kalau urusan amplop, saya malillah, dibayar enggak juga saya nggak masalah, ikhlas. Kalau bisa mas saya nyumbang buat Maulid Nabi. Tapi kan kalau kita pulang ada polda di rumah, ngerti lah. Kan gitu, kita mah yang lillah, yang polda belum tentu doa. Bu, kalau suami nggak pulang nggak bawa duit, cemberut nggak bu? Yang benar. Kalau suami pulang nggak bawa duit, cemberut nggak bu? Cemberut. Apalagi skincare habis, waduh, perang dunia ketiga. Ada yang ganteng, ada yang jauh. Aku pada seneng banget ketawa dari tadi. Tapi Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada bu, sedikit pun tidak ada kekurangan. Makanya kita beruntung
wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya pada hari ini kita bersatu untuk sama-sama kita tidak lepas untuk memuliakan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di acara ini terus panitianya nggak bubar, terus sampai akhir hayat, sampai membawa bendera baginda Rasulullah SAW. Karena manusia yang beruntung tidak akan dapat hisapan Allah kecuali selama dia memegang daripada baginda Rasulullah SAW. Malaikat munkar nakir mengatakan, ya Allah, kalau di hatinya manusia umat Nabi ada hati untuk Rasulullah, tidak akan kutanya man rabbuka, akan kemasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuh, beruntung kita sebagai umat Nabi yang kita takutkan, kita nggak bisa mengucapkan man rabbuka, tapi kalau kita mati dalam kecintaan baginda Nabi Muhammad, insya Allah bu, nggak ada lagi namanya man rabbuka wa man nabiyuka, nggak ada. Udah pasti masuk surga. Kenapa? Allah menciptakan alam semesta ini karena untuk Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan ini bumi. Jadi kalau kita masih cinta dengan Rasulullah, insya Allah bu, tanami namanya kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita banyak peristiwa bencana yang begitu luar biasa. Kita punya saudara-saudara kita. Jadi saya tadi pas masuk melihat bendera Palestina. Bu, saya mau ngasih tahu, saya ini pecinta McD. Saya ini kalau malam, kalau lapar nggak lepas dari McD. Benar. Tapi ketika saya melihat video saudara-saudara saya dibantai, itu saya waktu pas pulang ceramah dari Garut, saya mampir ke McD, itu sudah mau bayar bu. Sudah mau bayar, ini makanan udah jadi. Itu langsung saya dikasih teringat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya ini beli makanan ini berarti saya juga membunuh saudara-saudara saya. Berarti saya termasuk orang-orang yang zalim kepada saudara saya. Kalau saya teruskan ini beli, berarti saya nggak cinta dengan saudara saya. Dan alhamdulillah bu, sampai sekarang ini yang namanya McD setiap malam saya beli, udah nggak pernah saya beli. Kenapa? Sama juga kita mendukung secara berapa persen untuk membunuh daripada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan di tempat Sukajaya ini bisa dikumpulkan dana-dananya yang mungkin bisa nanti dana tersebut dialihkan ke Palestina. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semua. Dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan pahala kemenangan. Mudah-mudahan kalau sampai terjadinya peristiwa perang Yahudi yang begitu luar biasa, berarti siap-siap bu, tanda-tandanya Imam Mahdi akan datang. Kalau Imam Mahdi sudah datang, sudah tidak ada lagi yang namanya pintu taubat. Hati-hati. Makanya senang-senangnya nih bu, bersyukur kita maulid nih nggak ada suara granat, nggak ada suara namanya suara tembakan, betul nggak? Kita masih enak bu dengerin ceramah ibu-ibu masih pada kipas, asik. Bapak-bapak masih kipas, asik bu. Saya nganterin ponakan saya ke Hadramut. Tahu Hadramut bu? Hadramut itu dekat dengan Palestina, dengan Suriah. Ini anak-anak nih kecebong apa namanya kecebong? Kalau kata Bung Madid, kecebong anyut. Ini pegangnya bu laras panjang semua bu. Laras panjang, kira-kira kalau lagi masjid ini imam masjid lagi sholat, Allahu Akbar, dengar suara granat di belakang, lanjut gak tuh sholat imam di sini? Saya mau nanya, kira-kira sholatnya dilanjut gak tuh Ustaz? Nah ini dengar granat di belakang kita pisan. Allah, itu saya sholat 2 menit saya lupa Al-Fatihah. Allah, saya lihat ke belakangnya nggak? Mudah-mudahan gue nggak digranatin. Yang granat yang mainan granat bu, bukan orang dewasa. Kecebongannya umur segini, megang AK-47, karbin, megangnya granat. Allah, kita masih beruntung, masih gampang kita mengadakan pengajian, masih dipermudah sama Allah mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah seperti itu, siapa yang disalah? Siapa yang disalahkan bu? Karena kita ini nggak mau ngaji. Jadi yang disalahkan diri kita sendiri. Ada orang ahli ibadah. Ini saya sedikit cerita. Ini orang ahli ibadah, ahli cinta sama baginda Nabi Muhammad terakhir. Ini orang
cintanya sama Nabi, gak kalah cinta sama orang-orang seperti sahabat baginda Nabi Muhammad. Tapi ini orang-orang gak punya, orang gak mampu, tapi sedikit di hatinya ini pengen dapat cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia gak punya apa-apa. Kalau ada orang selalu bikin maulid Nabi, ini minal muhibbin, selalu bilang di hatinya kepada Allah, apa yang dikatakan, ya Allah, saya kepengen gitu tuh kayak orang kaya tuh, bikin maulid Nabi kayaknya enak, punya duit, bisa membawa dan mengajak masyarakat untuk hadir di maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa saya termasuk orang yang bisa beruntung? Bisa menunjukkan kecintaan saya kepada baginda Nabi Muhammad. Singkat cerita nih, daripada orang muhibbin ini, apa yang dia katakan? Ya Allah, bagaimana saya bisa membuktikan kalau saya ini adalah salah satu umat yang cinta kepada Rasulullah? Terbenak di dalam hatinya, dia punya guru yang begitu karim, punya guru yang begitu baik. Nih kecebong anyek yang dipegangnya beliau. Apa yang dipegang beliau, apa yang dikatakan? Ya Allah, apakah saya dosa? Saya titipkan, saya jaminkan anak saya ini, nanti kalau saya punya duit, saya punya rezeki, saya tebus lagi nih anak saya. Tuh saking begitunya, saking pengen dapat syafaat Rasulullah. Dia datang ke gurunya, dia mengatakan, wahai ya guru, saya pengen kayak antum. Maksud kata gurunya apa? Pengen kayak saya pengen kayak antum bisa merayakan maulid Nabi, tapi saya nggak punya duit. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa mengadakan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW? Kata gurunya, wahai minal muhibbin, apakah yang kau bisa? Dan insya Allah Allah akan mempermudah apa yang kau inginkan, apalagi untuk Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kau inginkan, insya Allah pada malam ini akan aku kabulkan. Apa yang kau minta? Wahai guru, katanya, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta saya titipin anak saya ini. Nanti guru kasih duit ke saya, duitnya itu saya pengen bikin maulid Nabi. Nanti kalau saya punya duit, saya tebus lagi anak saya. Saking begitu tuh orang murid. Akhirnya karena keseriusan di antara murid ini, dikasih duitnya, anaknya dipesantrenkan oleh gurunya. Akhirnya orang minal muhibbin ini senang, bergembira. Kenapa? Di hatinya, ya Allah, alhamdulillah, saya berterima kasih bahwasanya esok hari saya bisa membuktikan kalau saya adalah manusia yang beruntung bisa memuliakan daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diundang semua, diundang para tetangganya, para ustadz-ustadznya, para tokohnya diundang. Dia bilang, mengatakan, wahai ustadz, besok maulid di rumah saya ya, insya Allah makanan banyak, gak lepas dari makanan, insya Allah mencukupi untuk maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ustadznya, ya siap, insya Allah besok saya hadir. Setelah sudah disiapkan dan dihidangkan maulidnya Nabi Muhammad SAW, kebetulan pada hari itu ada orang kaya ngadain maulid, nasi kubulinya mantap-mantap, daging kambingnya pun gede-gede. Kata orang kampung bilang, mak, lu ngapain bikin maulid tempat dia? Paling lu maulid tempat dia makanannya kacang goreng, mendingan kita maulid tempat orang kaya noh. Tahuan nasinya kebulinya banyak banget, apalagi kambingnya gede-gede banget. Akhirnya orang minal muhibbin ini menunggu kedatangan para pecinta Nabi, tapi tidak ada satupun orang yang datang. Sebab apa? Banyak yang di zaman sekarang kita mengatakan cinta maulid Nabi Muhammad, tapi kita masih suka ngasih duitnya 2.000 rupiah. Betul lah. Ngomongnya cinta sama Rasulullah, buat infak sama Nabi cuma 2.000 rupiah. Kira-kira itu cinta apa kagak? Saya mau tanya, cinta nggak itu sama Nabi? Masa 2.000 rupiah masuk surga? Tapi itu ikhlas. Tapi kalau dunia lu diambil sama Allah, kira-kira Allah ikhlasnya? Nggak bisa ngomong,
Makanya Bu, ini kalau lagi para panitia bikin maulid Nabi, kalau bisa nyumbangnya 100.000 Bu. Jangan yang kecil-kecil, 1 juta Bu. Kalau 1 juta insya Allah Bu, kata Nabi, kata para ulama, kalau ibu-ibu para donatur ngasih maulid Nabi 1 juta, insya Allah masuk surganya sendiri. Iya, nggak bakal lagi dituntut, insya Allah dipermudah sama Allah. Tapi kalau ngasihnya 2.000, nggak tahu deh jalan surganya lewat mana. Betul nggak? Akhirnya minal muhibbin ini mengatakan, ya Allah, apa salah saya, apa masih kurang saya dalam menunjukkan kecintaan saya kepada baginda Nabi? Dia bilang, ya Allah, mungkin saya masih salah dan saya belum bisa menunjukkan kecintaan saya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya minal muhibbin ini menangis Bu, bersedih, termurung hatinya, terkecewa dalam hatinya. Dia pergi ke pinggir lautan, ada sebuah kapal yang besar bersandar di pinggir lautan dan bertanya kepada minal muhibbin ini, wahai fulan, apakah engkau mempunyai makanan yang ada di rumah? Dia mengatakan, alhamdulillah, kebetulan di rumah saya banyak makanan. Kalau emang betul rumah ente banyak makanan, ini para awak-awak kapal belum makan dari kemarin, maka kalau emang banyak makanan, awak-awak kapal ini saya suruh datang ke rumahmu. Akhirnya dibawa semua nih para awak-awak kapal ini. Ketika sampai di rumah minal muhibbin ini, akhirnya dihidangkan makanannya, dihidangkan minumannya, sampai-sampai dia bilang, sebelum kau makan makanan yang aku hidangkan, aku minta cuma 1. Apa mintaanmu? Aku cuma minta 1. Sebelum kau makan, maka bacakanlah maulid terlebih dahulu, baru kau makan daripada makananku. Engkau habiskan pun silakan, engkau bawa pun silakan. Cuma saya minta untuk membacakan daripada maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka membaca maulid selesai, akhirnya semua para awak kapal memakan daripada makanan tersebut, dan setiap satu orang menyisahkan minuman tersebut setengah gelas. Tapi namanya dia cinta, gak dipikirin apa itu maksudnya air setengah gelas. Setiap para awak itu masing-masing meminum setengah gelas. Setelah gelasnya itu diminum, barulah semua diantarkan ke kapal. Sampai di kapal dia pulang ke rumah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada minal muhibbin ini, air yang setengah gelas yang disisahkan oleh para awak kapal, Allah jadikan berlian, dan dikumpulkan air setengah gelas itu, berlian itu, dan dikejar awak kapal itu sampai dikejar, tidak ada lagi kapal yang bersandar. Setelah itu dia pulang, dia tertidur bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad? Wahai fulan, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu, dan ini rezeki dan harta yang kau berikan, bahwasanya Allah ridho memberikan hadiah kepadamu, dan jemputlah anakmu kembali, dan jadikanlah dirimu terus sebagai pencinta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Iya tuh, makanya Pak, kalau bisa bikin maulid Nabi jangan ngeliat angka proposal. Kalau bisa terus mulai lagi. Mudah-mudahan tahun besok bisa ngundang Habib saya. Jangan tanggung, jangan takut buat maulid Nabi Muhammad SAW. Paham? Nih, sebelum saya akhiri, mari sama-sama, ayo kita sedikit mengeluarkan harta dan rezeki kita. Mudah-mudahan harta yang antum keluarkan, insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Siap, kita bersolawat. Jangan pakai musik. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim. Ayo para pihak yang mau menyampaikannya silakan berbicara. Ayo sama-sama buat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib
Manusia paling mulia Nabi Allah Muhammad, manusia kekasih Allah Nabi Allah Muhammad maulana salli. Coba yang punya flash yang buat nontonnya Nabi Muhammad SAW, terangkan cahaya malam ini untuk Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita dari ulang. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Muhammad maulaya salli. Mana suaranya keluarkan salawat kepada Nabi Muhammad. Manusia paling mulia manusia kekasih Allah Muhammad maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, pemimpin dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim, Nabi kita Abdullah, Nabi kita Muhammad, Nabi kita Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Allahumma ja'alna dalam jamat ini wa salatu ala salam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nurullah, assalamualaikum ya Habibullah. Abdul Zikri falamannahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u kaifa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim sultanik. Subhanaka as'aluka anta kama as'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma la sahla illa ma'al jahiltahu sahla. Wa anta tajal husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana marhatin qulubina wa abdalina wa salamu
tamamul afiyati fi dunya wa dunya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang pulang dulu, panitia tadi nyiapin tuh apa yang disiapin, insya Allah masih ada yang kelanjutan. Tapi mohon maaf Al-Fajir kalau ada kesalahan daripada lisan-lisan Al-Fajir, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga buat para bapak-bapak ibu-ibu, saya tidak bisa lama dalam kondisi saya memang lagi kurang sehat, makanya dari tadi ini air muncul terus nih, air keringat. Mudah-mudahan saya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan lebih besar lagi, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.